Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah bab yang ketiga, yaitu judulnya penulisan hadis dan perkembangan sejarah. Pro dan kontra penulisan hadis. Pro penulisan hadis, yaitu perjalanan adanya hadis Nabi Muhammad SAW sangat panjang sama halnya dengan pemeliharaannya. Terdapat pro dan kontra dalam penulisan hadis, bahkan Rasulullah sendiri pernah melarang adanya penulisan hadis karena beberapa faktor yang relevan. Pro dalam artian mendukung adanya penulisan hadis. Penulisan hadis sendiri adalah untuk memastikan keutuhan dan kevalidannya sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, serta untuk menjaga ajaran Nabi Muhammad SAW dari terlupakan, hilang, atau direkayasa seiring waktu, sehingga umat Islam dapat memahami dan mengamalkan Islam dengan benar dan akurat melalui penjelasan dan perincian yang diberikan oleh hadis. Kontra penulisan hadis dalam artian menentang adanya penulisan hadis. Kontroversi penulisan hadis merujuk pada adanya hadis yang melarang dan ada pula yang memerintahkan penulisan hadis yang menyebabkan perbedaan pandangan di kalangan ulama. Nabi Muhammad melarang penulisan hadis pada awalnya karena khawatir akan tercampurnya hadis dengan Al-Quran, yang saat itu masih dalam tahap penurunan dan kodifikasi, serta agar fokus umat Islam tidak teralih dari Al-Quran. Namun, larangan ini tidak bersifat permanen setelah Al-Quran sudah ada dan tidak ada lagi kekhawatirannya pencampuran mengizinkan penulisan hadis, bahkan ada yang diberi izin untuk khusus melakukannya. Selanjutnya, menghadapi dua sisi hadis yang tampak bertentangan di atas, ada beberapa pendapat yang mencoba menyimpulkan kedua hadis kontradiktif di atas, yaitu 1. Larangan menulis hadis terjadi pada periode awal kerasulan di saat banyaknya wahyu yang diturunkan, sedangkan izin penulisannya disabdakan pada periode akhir kerasulan. Kedua, larangan penulisan hadis itu ditujukan bagi orang yang kuat hafalannya dan tidak dapat menulis dengan baik, serta dikhawatirkan salah dan bercampur dengan Al-Quran. Izin menulis hadis diberikan kepada orang yang pandai menulis dan tidak dikhawatirkan salah dan bercampur dengan Al-Quran. Ketiga, larangan itu ditujukan bagi orang yang kurang pandai menulis, dikhawatirkan tulisannya keliru, sementara orang yang pandai menulis tidak dilarang menulis hadis. Keempat, larangan hadis tentang menulis hadis dimansuk oleh hadis yang menganjurkan menulis hadis. Kelima, larangan itu bersifat umum, sedangkan izin menulis hadis bersifat khusus, yakni kepada para sahabat yang pandai menulis sehingga tidak dikhawatirkan akan mencampurkan catatan hadis dengan Al-Quran. Keenam, larangan ditujukan untuk kodifikasi formal, sedangkan izin ditujukan untuk sekedar dalam bercatatan yang dipakai sendiri. Ketujuh, larangan berlaku ketika wahyu masih turun, belum dihafal dan dicatat. Adapun ketika wahyu sudah turun, sudah dihafal dan dicatat, maka penulisan hadis diizinkan. Nge-lag we. Selanjutnya ada kriteria kredibilitas hadis. Ketersambungan sanad itu harus ada ketersambungan antara perawi hingga Nabi Muhammad. Selanjutnya ada perawi yang adil. Perawi harus memiliki integritas dan kebenaran dalam meriwayatkan. Selanjutnya ada perawi yang dabit, yaitu perawi yang harus memiliki daya ingat yang kuat dan akurat. Keempat ada tidak ada syad, yaitu hadis tidak boleh bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Dan yang terakhir, tidak ada ilat, hadis tidak boleh memiliki cacat tersembunyi yang mengurangi keabsahannya. Selanjutnya, penulisan hadis pada masa Rasulullah dan sahabat.
Pada masa Rasulullah, hadis belum mendapat perhatian khusus dalam penulisan. Para sahabat lebih fokus menghafal dan menulis Al-Quran. Hadis lebih banyak dihafalkan dan diamalkan, meskipun ada penulisan individual seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ibnu Umar. Di akhir hayat Rasulullah, pola dakwah berubah menjadi tulisan. Setelah sahabat pandai menulis dan membedakan firman Allah dengan sabda Nabi, penulisan hadis mulai marak. Nabi berwasiat, "Aku tinggalkan dua perkara yang kamu tidak akan tersesat apabila berpegang pada keduanya, yakni kitab Allah Al-Quran dan sunnah nabinya," atau hadis. Rasulullah SAW bersabda, pada masa awal ini Nabi Muhammad setidaknya memberikan beberapa kebijakan terkait dengan penulisan hadis. Di antaranya, 1. Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk menghafal dan menyampaikan atau menyebarkan hadis-hadisnya. Kedua, Rasulullah SAW melarang para sahabatnya untuk menulis hadis untuk menjaga kemurnian ayat-ayat Al-Quran. Dan yang ketiga, Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk menulis hadis-hadisnya. Penulisan hadis pada masa kodifikasi. Kodifikasi hadis atau al-tadwin adalah proses mengumpulkan dan menyusun hadis ke dalam satu buku. Proses ini bertahap, dimulai dengan pengumpulan lembaran tertulis dan hafalan. Masa Rasulullah, Asru al-Wahyi wa Takwin. Ada masa Khulafa ar-Rasyidin, zaman Nasbat wal al-Iqlal min ar-Riwayah, dan ada masa Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz. Periode pemurnian dan penyempurnaan. Pada masa dinasti Abbasiyah, para ulama melakukan penyelesaian, penyaringan, dan pengklasifikasian hadis. Pada masa ini lahirlah 6 buku induk hadis Kutubus Sittah. Pertama, Al-Jami' As-Shahih karya Imam Al-Bukhari. Kedua, Al-Jami' As-Shahih karya Imam Muslim. Ketiga, Sunan Abu Dawud karya Abu Dawud. Keempat, Sunan At-Tirmidzi karya At-Tirmidzi. Kelima, Sunan An-Nasa'i karya An-Nasa'i. Dan yang terakhir, Sunan Ibnu Majah karya Ibnu Majah. Selanjutnya, penulisan hadis pada masa pasca kodifikasi. Pada abad selanjutnya, ulama hadis mengklasifikasi hadis berdasarkan kandungan atau sifat isinya. Mereka juga banyak memberi syarah atau penjelasan dan meringkas kitab-kitab terdahulu. Di samping itu, usaha lain yang dilakukan oleh ulama hadis pada abad ini seterusnya adalah menyusun ma'ajim hadis untuk mengetahui dari kitab hadis apa sebuah hadis dapat ditemukan. Dan kitab indeks hadis dibuat untuk memudahkan pencarian hadis seperti Al-Mu'jam Al-Mufahros li Al-Fas Al-Hadith Al-Nabawi oleh A.J. Wensing dan J.F. Mensing. Kedua, ada kamus hadis. Itu muncul kamus-kamus khusus kajian hadis dalam ilmu Gharib al-Hadith. Terakhir, kajian komprehensif. Kajian hadis meliputi berbagai aspek dari sanad hingga matan hadis, membantah tudingan bahwa ulama hanya sanad. Kesimpulannya, yaitu para sahabat menjaga dan menghafal hadis dengan akurat melalui penghafalan, perekaman, dan praktik. Perjalanan pembukuan hadis berlangsung konkret, mewujudkan impian sahabat agar hadis menjadi pedoman, tuntunan, serta penjelasan terhadap permasalahan kaidah dan hukum yang belum terjelaskan dalam Al-Quran.